Perkenalkan, nama saya Arsita Rakelia Zara. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ekosistem mangrove dan apa saja fungsi-fungsi ekosistem mangrove sendiri. Ekosistem mangrove biasa disebut hutan mangrove atau hutan bakau. Ekosistem mangrove ini adalah komunitas vegetasi pantai yang khas tropis dan subtropis. Ekosistem mangrove beradaptasi dan tumbuh dengan baik pada daerah pasang surut pantai yang berlumpur dengan variasi salinitas. Salinitas untuk pertumbuhan mangrove sendiri umumnya sekitar 2-22 per mil. Mangrove tumbuh sangat baik di daerah yang terlindungi dari gelombang dan ombak besar, sekaligus mendapat suplai air tawar sebagai sumber nutriennya. Ekosistem mangrove sendiri mempunyai dua fungsi yang penting, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat spesies ikan, udang, dan biota laut lainnya. Yang kedua, melindungi pantai dari abrasi, kemudian meredam gelombang dan badai, mengendapkan lumpur dan sedimen. Kemudian yang kelima sebagai produsen detritus. Kemudian yang selanjutnya penetralisir limbah dan barrier intrusi air laut. Kemudian pada fungsi ekonomis yaitu bisa menghasilkan kayu untuk bangunan, sebagai destinasi bahari, sebagai bahan baku arang, kertas atau tekstil, obat-obatan, alat penangkap ikan, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri hutan mangrove. Ciri-ciri hutan mangrove memiliki ciri-ciri khusus antara lain: yang pertama, terdapat tumbuhan bakau yang mendominasi kawasan hutan, di mana akarnya tampak ke permukaan dengan jelas. Eksistensi hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian tumbuh di perairan payau atau wilayah yang mengalami pencampuran antara air tawar dan air asin. Kemudian hutan mangrove berkembang di wilayah yang berlumpur dan terjadi akumulasi bahan organik. Selanjutnya masuk pada organisme yang mendiami atau berasosiasi dengan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan habitat bagi berbagai fauna, baik fauna darat maupun fauna yang berasosiasi dengannya. Fauna tersebut menjadikan hutan bakau sebagai tempat bermain, mencari makan, bahkan tempat berkembang biak. Secara garis besar, fauna mangrove dapat dibedakan antara fauna darat atau terestrial, fauna air tawar, dan fauna laut. Fauna darat adalah kera ekor panjang atau makaka sp, biawak atau Varanus salvator, dan berbagai jenis burung. Sedangkan fauna laut didominasi oleh moluska dan krustasea. Golongan moluska umumnya didominasi oleh gastropoda, sedangkan golongan krustasea didominasi oleh brachyura. Selanjutnya, ekosistem mangrove menyediakan 5 tipe habitat yang kondusif bagi fauna antara lain. Yang pertama, tajuk pohon dihuni oleh berbagai jenis burung, mamalia, dan serangga. Lubang pada cabang dan genangan air pada cagak antara batang dan cabang yang merupakan habitat serangga. Permukaan tanah menjadi habitat keong atau kera dan ikan glodok. Lubang permanen dan semi permanen di dalam tanah sebagai habitat kepiting dan katak. Yang terakhir, saluran-saluran air sebagai habitat buaya dan ikan atau udang. Penyebab kerusakan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan kawasan dengan intensitas interaksi cukup tinggi dengan manusia. Hal ini menjadi faktor utama meningkatnya laju kerusakan hutan mangrove dari waktu ke waktu. Menurut Kusama 2003, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem bakau, antara lain yang pertama pencemaran, yang kedua konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, yang ketiga penebangan yang berlebihan. Selain faktor fisik, kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Parameter sosial ekonomi yang sering digunakan untuk menganalisa kerusakan mangrove adalah jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove. Upaya melestarikan mangrove. Yang pertama, penanaman kembali. Selain penanaman kembali, upaya pelestarian hutan mangrove juga dapat dilakukan dengan mengatur ulang wilayah pesisir, seperti pemukiman, vegetasi, dan lain sebagainya. Kawasan hutan bakau dapat dijadikan basis ekowisata yang menjanjikan dan mendukung kelestariannya. 3.
peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye dan edukasi mengenai manfaat mangrove sangat penting agar masyarakat dapat terlibat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove. Keempat, pendekatan kelembagaan masyarakat. Pendekatan kelembagaan masyarakat dapat dijadikan satu solusi dalam pelestarian mangrove. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Selanjutnya, pengelolaannya diserahkan pada kelembagaan yang dibentuk dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga kerusakan mangrove dapat dicegah. Sekian dan terima kasih.